Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan curah hujan rancangan dengan metode Gumbel tipe 1. Pertama, kita harus pastikan dulu bahwa data kita telah diurutkan dari besar ke kecil seperti ini. Urutan ini tidak mempengaruhi perhitungan, tetapi dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat apakah hujan rancangan yang kita hitung itu wajar atau tidak, atau mungkin ada kesalahan. Jadi sebaiknya data diurutkan dulu dari besar ke kecil. Kemudian kita harus pastikan juga bahwa data ini memang memenuhi distribusi Gumbel. Untuk itu kita hitung dulu koefisien skewness atau CS dan koefisien kurtosis atau CK. CS adalah min 0,798, cocok untuk distribusi Gumbel tipe 1, dan CK-nya adalah 1,319, cocok juga dengan distribusi Gumbel tipe 1. Sehingga kesimpulannya adalah memenuhi distribusi Gumbel tipe 1. Setelah itu, kita akan mulai hitung parameter distribusi Gumbel. Yang pertama adalah rata-rata. Setelah itu, standar deviasi dengan formula STDEV. Lalu jumlah data 13. YN adalah bacaan dari tabel. Untuk data sejumlah 13, maka YN adalah 0,507. SN adalah bacaan tabel juga. Untuk jumlah data 13, SN-nya adalah 0,9971. Seperti ini. Kemudian kita tetapkan kalau ulang berapa yang mau kita pakai. Dalam hal ini, kita akan menghitung kalau ulang 5 tahun. Untuk kalau ulang 5 tahun, YT-nya adalah mainland 5 dikurangi 1 dibagi 5. Didapatkan hasilnya 1,5. Sesudah itu kita masukkan persamaan. Curah hujan rancangan atau X rancangan sama dengan rata-rata X ditambah YT min YN dikali S per SN. Jadi, rata-rata ditambah YT dikurangi YN dikali S dibagi SN. Didapatkan curah hujan rancangan adalah 102,172 mm per hari untuk kalau ulang 5 tahun. Demikian langkah perhitungan hujan rancangan dengan metode Gumbel. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menguji apakah data ini sesuai untuk distribusi Gumbel. Untuk itu, kita harus menggunakan kertas Gumbel. Berikut ini adalah plot untuk distribusi Gumbel di atas kertas Gumbel. Ini adalah kertas Gumbel. Sumbu X yang digunakan adalah peluang. Peluang yang dipakai di sini adalah yang di atas, sehingga yang kita baca adalah 1 min prop. Ini sebenarnya adalah peluang kegagalan. Kalau peluang kejadian hujannya ada di bawah, tetapi yang kita gunakan untuk plot adalah yang sumbu X atas. Lalu sumbu Y-nya di sini adalah hujan. Nah, hujan ini karena skalanya linier bisa diatur sendiri supaya angka skala linearnya ini
memenuhi atau cukup untuk menggambarkan data kita dari yang paling kecil maupun yang paling besar. Yang pertama kita hitung dulu P empiris sama seperti distribusi log, yaitu urutan data dibagi dengan jumlah data ditambah 1. Kemudian kita plotkan di atas kertas grafik ini. Sebagai contoh untuk data pertama 107,955, peluangnya adalah 7,143. Seperti ini. Kemudian data yang kedua adalah 107,4 dengan peluang 14. Kira-kira dekat di sini dengan peluang 14. Seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan plot data 13 titik seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk menggambarkan titik teoritisnya dari persamaan. Dari perhitungan curah hujan rancangan, kita dapatkan bahwa untuk kala ulang 5 tahun, hujannya adalah 102,172. Peluangnya adalah 1 dibagi 5, maka 20%. Kita coba gambarkan untuk 20%. Kita beri warna oranye. 20% ada di 102. Ya, ada di sini. Untuk menggambarkan garis gambel, kita memerlukan satu curah hujan rancangan lagi. Ini kalau ulangnya bisa kita pakai berapa saja. Kita permisalkan di sini kita coba untuk menghitung 1,0101 tahun. Jadi YT-nya adalah mainland 1,0101 dikurangi 1 dibagi 1,0101. Makanya adalah 1,527. Kita masukkan rumus. Curah hujan rancangan sama dengan rata-rata ditambah YT dikurangi YN dikalikan dengan S dibagi dengan SN. Hasilnya adalah 57,637 mm per hari. Kecil karena nilai YT-nya adalah min 1,527. Jadi ini adalah minus 1,527. Ya, seperti ini. Mari kita gambarkan untuk satu titik lagi. Peluangnya adalah berapa persen untuk 1,0101 tahun? Peluangnya adalah 99%. 99% ada di sini, pas di sisi kiri grafik, dengan nilai curah hujan 57. Baik, seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan garis lurus, begitu, karena memang gambel ini tidak berupa kurva, tetapi berupa garis. Seandainya kita mencoba untuk menghitung satu kala ulang lagi, maka tetap saja akan berada pada garis ini ya, titik tersebut. Gini.
Lalu yang akan kita tinjau setelah ini adalah uji kesesuaian distribusi untuk simpangan horizontal atau peluangnya yang akan dihitung dengan metode Smirnov-Kolmogorov. Untuk menghitung simpangan horizontal atau delta P, sama seperti metode distribusi log-Pearson, kita harus menarik garis dari titik empiris secara horizontal. Seperti ini misalnya, sampai bertemu dengan garis teoritis, kemudian menariknya lagi ke atas untuk dibaca nilainya. Ini jika kita baca adalah 8,2, misal seperti itu. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Kita tarik garis. Nah, ini kebetulan berhimpit, berarti bisa kita samakan 14. Untuk data yang ketiga, kita tarik garis ke kanan, lalu kita baca ke atas. (12,5) sebagai contoh. 16,5 ya. Dan seterusnya. Untuk melakukan uji simpangan horizontal, prosedurnya sama, yaitu kita tarik garis horizontal dulu. Lalu dibawa ke atas. Secara vertikal, lalu kita baca nilainya berapa. Ini 13. Kemudian yang kedua, karena berhimpitan berarti bisa kita anggap sama. Yang ketiga, kita tarik ke kanan, lalu kita baca ke atas. Ini adalah 19,5. Ini. Kemudian data keempat, kita tarik ke kanan, lalu ke atas. Dan seterusnya. Kita tarik lagi ke kanan, lalu kita bawa ke atas, lalu kita baca di sini. Untuk data yang paling bawah, karena terlihat simpangannya jauh, jadi kita pertemukan dengan garis, lalu kita baca. Jika lebih dari 100%, maka kita akan tulis 99%, karena pada dasarnya curah hujan itu tidak mungkin lebih dari 99,999%, artinya tidak ada hujan yang 100% terjadi. Jadi seandainya kita tarik ke kiri dan ternyata melebihi grafiknya, maka tetap kita asumsikan adalah 99% sesuai dengan batas maksimum dari batas grafik ini. Setelah itu kita hitung selisihnya secara absolut.
Lalu kita lihat selisihnya yang paling besar. Kita bandingkan dengan nilai tabel. Nilai tabelnya ada di sini. Untuk derajat kepercayaan 5% dan jumlah data 13, maka D0-nya adalah 0,368 atau 36,8%. Sehingga delta P max lebih kecil dari D0, maka kesimpulannya memenuhi secara horizontal. Selanjutnya kita menganalisis simpangannya secara vertikal atau simpangan dari segi curah hujannya. Dilakukan dengan metode chi-square. Prosedurnya sama seperti log Pearson. Jadi kita tarik garis vertikal dulu. Kali ini saya akan memberi warna oranye. Itu, kemudian dibawa ke kiri. Lalu kita baca di sini berapakah curah hujannya. Untuk data yang paling besar 115. Data yang kedua berhimpitan, jadi bisa kita tulis sama 107. Data yang ketiga kita tarik ke bawah lalu ke kiri. Ini adalah 97. Data yang keempat. -93. Kemudian data yang kelima. 88 dan seterusnya. Seperti ini. Setelah itu kita hitung persamaan chi-square-nya, yaitu teoritis dikurangi dengan empiris, dipangkatkan 2, dibagi dengan teoritis. Seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Didapatkan nilainya adalah 12,027. Kita bandingkan dengan chi-square tabel. Cara membaca chi-square tabelnya adalah untuk derajat kepercayaan 5% dan jumlah data 13, derajat kebebasannya adalah 10, artinya jumlah data dikurangi dengan jumlah variabel dikurangi dengan 1. Jumlah data 13, jumlah variabelnya 2, maksudnya empiris teoritis, dan dikurangi 1, jadi 13 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 10. Maka didapatkan chi-square tabel adalah 18,307. Kita tuliskan di sini. Dari hasil tersebut terlihat bahwa chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka distribusi ini kita bawa kemari. Kita lihat bahwa chi-square hitung 12,027 dan chi-square tabel adalah 18,307, di mana nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka kesimpulannya adalah memenuhi. Seperti itu untuk uji kesesuaian distribusi vertikal untuk
distribusi Gumbel. Terima kasih atas perhatiannya.